Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa, pembebasan bangsa Israel dan perjalanan ke tanah perjanjian. Dahulu kala, di tanah Mesir yang subur, bangsa Israel telah menjadi budak Raja Fir'aun yang kejam. Mereka hidup dalam perbudakan dan penindasan yang mengerikan selama bertahun-tahun. Penderitaan mereka membuat hati mereka gemetar, dan doa-doanya untuk pembebasan akhirnya terdengar oleh Allah. Di tengah pemandangan yang dipenuhi perbudakan, seorang pemimpin bangsa Israel muncul yang diutus oleh Allah. Itulah Nabi Musa. Dengan hati yang penuh keberanian, Musa mendatangi Firaun dengan tuntutan yang sederhana. Lepaskanlah bangsa Israel agar mereka dapat mengabdi kepada Allah mereka dan meninggalkan tanah ini. Namun, Firaun penguasa yang sombong dan keras hati, menolak dengan sombong. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan tidak mau kehilangan tenaga kerja gratis yang telah lama mengeksploitasi. Allah untuk membuktikan kekuasaannya dan membimbing bangsa Israel, mengirim serangkaian tanda keajaiban yang menakjubkan. Tetapi Fir'aun tetap teguh dalam ketidaktertarikannya untuk membebaskan bangsa Israel. Bencana-bencana seperti penyakit menular, hujan serangan belalang, dan air berubah menjadi darah melanda Mesir. Tetapi Fir'aun masih tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tiba saatnya ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membimbing bangsa Israel menuju Laut Merah. Mereka mencapai tepi laut, tetapi pasukan Fir'aun yang telah mengejar mereka semakin mendekat. Bangsa Israel merasa terjebak dan ketakutan. Di saat putus asa, Nabi Musa berdiri di tepi laut, mengangkat tongkatnya ke udara. Air Laut Merah membelah, membentuk dua dinding air yang tinggi, dan menciptakan jalan kering di tengahnya. Bangsa Israel tercengang saat melihat keajaiban ini. Bangsa Israel, dengan keyakinan dan iman yang kuat, mulai melintasi jalan kering di tengah Laut Merah. Mereka berjalan dengan hati penuh harapan. Sementara pasukan Fir'aun terus mengejar mereka dari belakang. Ketika seluruh bangsa Israel telah selamat menyeberang, dinding air Laut Merah yang telah terbelah itu tiba-tiba runtuh dengan kekuatan besar, menenggelamkan pasukan Fir'aun yang mengejar mereka. Fir'aun sendiri pun binasa dalam banjir air yang dahsyat. Setelah penyelamatan yang ajaib di Laut Merah, bangsa Israel merayakan kemenangan mereka dengan penuh syukur kepada Allah. Mereka menyadari bahwa ini adalah bukti nyata dari kekuasaan dan kasih Allah yang tidak terbatas. Puji-pujian dan nyanyian syukur memenuhi udara. Dengan semangat yang penuh, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah. Mereka tahu bahwa perjalanan tidak akan mudah, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa Allah akan terus membimbing dan melindungi mereka. Selama perjalanan panjang mereka, bangsa Israel mengalami berbagai ujian dan cobaan. Mereka mendapat petunjuk Allah melalui Nabi Musa, menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, dan menghadapi berbagai tantangan di padang gurun. Namun, setiap kali mereka merasa putus asa, mereka mengingat keajaiban pemecahan Laut Merah yang telah mereka saksikan. Itu adalah tanda nyata bahwa Allah selalu bersama mereka, siap untuk melakukan mukjizat ketika mereka menghadapi kesulitan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan, bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Mereka merasa syukur dan bahagia, karena akhirnya dapat menetap di tempat yang telah dijanjikan oleh Allah. Bangsa Israel akhirnya berhasil keluar dari perbudakan di Mesir, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah. Keajaiban pemecahan Laut Merah bukan hanya tanda kekuasaan Allah, tetapi juga tanda kasih dan perlindungannya terhadap umatnya yang setia. Cerita ini tetap menjadi inspirasi tentang kekuatan iman, ketabahan, dan keajaiban yang terjadi ketika Allah campur tangan dalam urusan manusia. Ketika bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, mereka berkumpul di bawah sinar matahari hangat. Nabi Musa, yang telah membimbing mereka melalui semua cobaan dan mukjizat, berdiri di depan mereka dengan senyum di wajahnya. Kita telah mencapai tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini adalah tempat yang akan menjadi rumah kita. Tempat kita dapat beribadah kepadanya dengan bebas. Setelah beberapa saat merenung, bangsa Israel bersama-sama mulai menanam fondasi untuk membangun rumah mereka yang baru di tanah perjanjian. Mereka bekerja bersama dalam kebersamaan dan semangat untuk menciptakan tempat yang nyaman dan aman untuk hidup. Dengan semangat yang penuh,
bangsa Israel memulai babak baru dalam perjalanan mereka dengan keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama mereka dalam setiap langkah mereka. Mereka mengenang pemecahan Laut Merah dan berjanji untuk tetap setia kepadanya dalam semua yang mereka lakukan di tanah perjanjian yang indah ini.